Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun ma lam yakhruqha. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah kita pada hari ini diberikan kenikmatan yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, sehat, sempat, sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah, salat subuh berjamaah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita alhamdulillah masih berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan puasa ini dengan penuh, tidak sakit. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah juga setelah kita menjalankan sholat subuh diteruskan dengan pengajian. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa diamalkan dan disampaikan. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita bersalawat kepada Rasulullah pada hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jemaah Masjid Al-Qahar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul materi untuk kita pengajian hari ini adalah adab-adab ataupun menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Di dalam hadis dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu junnatun ma lam yakhruqha. Puasa itu akan menjadi perisai, akan menjadi tameng menyelamatkan dia dari neraka selagi dia tidak membatalkannya, selagi dia tidak memecahkan puasanya. Maka di dalam hadis yang lain, dalam mafhumnya Rasulullah bersabda, betapa banyak orang yang dia puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar saja. Satu riwayat tambah lagi kecuali haus. Dan betapa banyak orang yang dia sholat di waktu malam tapi tidak mendapatkan apa-apa dari sholat malamnya tadi kecuali hanya begadang saja, berjaga malam saja. Ini kenapa? Karena dia tidak menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka dalam membatalkan puasa ini ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang memang puasanya menjadi batal. Nah, kalau pahala puasanya yang batal, puasanya secara fikih sah, karena dia tidak membatalkan puasa dan dia tidak usah mengkodok, sah puasanya, tapi pahalanya menjadi batal, habis pahalanya. Untuk apa dia puasa kalau dari pahala puasanya sudah habis? Ya, Allah tidak butuh puasanya orang yang dia bukan dengan puasa ini semakin mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan puasa malah semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena maksud dan tujuan kita diperintahkan oleh Allah untuk puasa tidak lain dan tidak bukan seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama yang membatalkan pahala puasa, baru yang kedua membatalkan puasanya. Nah, kalau yang membatalkan pahala puasa, ini puasanya seperti kami jelaskan tadi, sah, nggak usah dikodok, nggak usah diganti, tapi pahalanya habis. Nah, diantaranya orang yang semacam ini, orang-orang yang tetap sah, tapi pahalanya habis. Puasa Ramadan, siangnya dia puasa, tapi lisannya nggak puasa, matanya nggak puasa,
Anda juga nggak puasa, cuman puasa dari makan dan minum saja, gosipin orang, ngegibahin orang, ya, bicarakan keburukan orang lain, namimah, ngadu domba, fitnah, ya. Maka kata ulama, kata Imam Ghazali, puasa itu diibaratkan seperti buah. Kalau mudahnya zaman sekarang kita itu seperti contohnya buah rambutan. Puasa itu rambutan katakanlah yang manis, nah seperti itu. Tapi karena dia dia rusak puasanya dengan membicarakan keburukan orang lain, daging dari rambutan tadi terpotong, tinggal kelihatan bijinya. Ngadu domba lagi puasa, terpotong lagi. Kemudian mencela, potong lagi. Kemudian menyakiti tetangga, dipotong lagi. Sehingga habis, yang ada tinggal biji rambutannya, apalagi mau dimakan. Kira-kira puasa seperti itu, ya. Kenapa dia? Karena dia hanya menahan makan dan minum saja, tidak juga menahan dari lisan, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, banyak orang yang dia puasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanyalah kecuali hanya haus, ya. Banyak orang yang dia sholat malam tidak mendapatkan apapun dari sholatnya malam ini kecuali hanya berjaga malam saja. Ini betul-betul diceritakan di zaman Nabi sebagai pelajaran bagi kita. Ada 2 orang perempuan yang di bulan Ramadan. 2 orang perempuan, ini tanpa terkecuali, ini sebagai syariat, mencontohkan kita, bukan berarti untuk perempuan saja, semuanya. Di zaman Nabi betul-betul diperlihatkan oleh Allah sebagai pelajaran untuk umatnya. Maka 2 orang perempuan tersebut dia berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi lagi puasa itu gosipin orang, membicarakan keburukan orang lain. Ternyata langsung kes, karena untuk pelajaran sebagai umatnya Rasulullah, dia itu seperti ada yang mengganjal di mulut, di tenggorokannya itu, susah mau dikeluarkan. Maka dilaporkanlah 2 perempuan tersebut kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian 2 perempuan tersebut didatangkan kepada Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah merintahkan ngambil 2 mangkok. Kemudian setelah ngambil 2 mangkok, suruh 2 perempuan tersebut untuk muntah. Berusaha muntah, akhirnya keluar daging segar, ya. Setelah keluar daging segar, ini disampaikan oleh Rasulullah, keduanya berpuasa tapi tidak menahan dari membicarakan keburukan orang lain, seakan-akan dia telah memakan daging segar saudaranya. Itu bahayanya puasa karena bicarakan keburukan orang lain. Hampir mati deh karena keselak, kan? Ya. Karena dagingnya tadi nyangkut kerongkongannya tadi. Nah, maka itu menunjukkan bagi kita bahayanya membicarakan keburukan orang lain. Dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujurat itu Allah berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritum." Nah, kata Allah, janganlah menghibah sebagian kalian menghibah sebagian yang lain, ya. Apakah salah seorang di antara kalian menyukai dia memakan daging saudaranya sendiri? Tentu dia tidak akan suka. Jadi perlu kita itu ingat-ingat lagi puasa. Kalau puasa itu sama dengan memakan daging saudaranya sendiri. Jadi dia batal sebetulnya secara pahalanya tadi. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Sehingga seperti tadi ibaratkan contoh buah tadi, kalau terus ditambahi dengan kemaksiatan yang lain-lain, bukan dapat pahala, mestinya dapat 100, malah minus, kurang 10, ya, kurang 20. Yang mestinya kalau dia jaga dari hal-hal yang membatalkan pahalanya tadi, dia dapat 100 pahala yang sempurna. Karena dia tidak menghindari dari maksiat, dari dosa, akhirnya dosanya jadi 100. Puasa bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Ini kenapa? Karena orang yang dia tidak menjauhi lisannya, matanya, tangannya, kakinya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di
dari sini sebelum kita belajar ke yang membatalkan puasanya. Ada pertanyaan mungkin silakan. Bapak dan Ibu yang tentang membatalkan pahala puasanya dulu ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Pertanyaannya yang daripada menghindari bicarakan keburukan orang lain, akhirnya selama siang hari di bulan Ramadan lebih baik mungkin Bapak pernah dan Ibu juga pernah dengar ada hadis yang menyebutkan niyamus shaimi ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Itu hadisnya palsu, nggak bisa dibuat-buat, mengada-ngada ya. Jadi kalau orang dia dari habis subuh tidur sampai zuhur, habis zuhur lagi tidur lagi, habis asar ada tidur dari mancing, nah, jadi rugi ya. Kalau secara fikihnya sah atau tidak? Sah puasanya, karena dia tidak membatalkan puasa. Mending katanya tadi lebih baik daripada bicarakan orang lain, lebih baik tidur. Namun rugi. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya ketika dia puasa. Ya, berbalik belakang, bertolak belakang dengan maksud dan tujuan puasa supaya kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah, malah dia gunakan untuk tidur. Jadi di bulan suci Ramadan ini pahala yang wajib Allah lipat gandakan 70 kali lipat. Yang sunnah dilipat gandakan menjadi seperti pahala yang wajib. Jadi rugi karena dia tidur tadi akhirnya nggak sholat isyraq. Padahal pahala sholat isyraq itu mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna tinggalan karena tidur. Waktu duha mestinya sholat duha. Ingat, setiap persendian kita itu Bapak dan Ibu, persendian tangan, kaki, itu semua harus disedekahi, nggak gratis ya, harus bersedekah tiap hari. Cara penunaiannya cukup dengan sholat duha. Maka sholat duha itu dibagi menjadi 3 waktu. Awal duha sholat isyraq, pertengahan duha berkisar jam 8, 9, 10, akhir duha jam 10 sampai jam 11. Pilih yang mana? Misalnya mungkin pas istirahatnya di kantor misalnya jam 10, sholat duhanya jam 10 ya. Waktu lenggangnya antara jam 8 misalnya sebelum berangkat, pilih, tapi diusahakan karena persendian kita ini, otot-otot kita ini semuanya harus disedekahi. Penunaiannya cukup dengan cara kita menjalankan sholat duha. Rugi deh ya, karena digunakan ke sholat duha karena dia tidur. Nah, kalau dia tingkatkan lagi sholat duhanya tadi dengan dia mencapai 8 rakaat, ada ulama mengatakan sampai 12 rakaat, nanti akan dibangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman tidur rugi ya. Kenapa? Karena dia gunakan hanya untuk tidur. Habis zuhur mestinya dia gunakan untuk jam makannya, untuk baca Al-Quran, digunakan lagi untuk tidur. Padahal kalau dia bisa baca Al-Quran, dia gunakan dengan sebaik-baiknya, bisa baca Al-Quran 1 juz, bahkan sampai 2 juz, tergantung dari kemampuannya. Karena digunakan hanya untuk tidur, akhirnya tidak dapat pahala bacaan Al-Quran. Jadi gambarannya orang seperti itu secara fikih sah puasanya, tapi pahalanya dia ketinggalan alias rugi. Jadi sayang ya. Jadi jangan sampai kita beranggapan dengan hadis palsu tadi yang tidak boleh diamalkan. Itu jelas hadisnya mengada-ngada ya. Itu tuh alasan bagi orang yang suka tidur. Ada lagi mungkin? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penyebab gosip ini tidak dibicarakan, teman-teman. Kalau mendapati dia ganjil itu kan ada cerita. Tapi kalau ada yang berbuat ganjil, mamanya ustaz maling, ya, pastilah masyarakat cerita sana cerita sini. Nah yang maling ini tidak dipermasalahkan seolah-olah tapi yang cerita ini di masalah. Nah jadi macam mana ini hubungannya kira-kira? Aku melok salah pun tidak yang berbuat salah lagi buat cerita. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada namanya riba, ada namanya fitnah. Beda ya. Dua-duanya hukumnya haram, dua-duanya dosa. Kalau riba membicarakan keburukan orang lain yang memang keburukan tersebut ada pada orang lain. Dia kita bicarakan nyata, fakta, memang ada. Kalau itu berbentuk aib, ya, misalnya seperti contoh, bagi dicontohkan Ustaz. Jadi untuk kita dianjurkan, misalnya tadi karena contohnya dicontohkan tadi maling, cukuplah saja dengan misalnya dilaporkan ke pihak yang berwajib tanpa harus membongkar aibnya. Ya. Kenapa? Karena nanti kita nggak tahu, misalnya kan, mungkin dia kepepet, ya, mungkin dia lagi memang istilahnya dalam keadaan terdesak, kan kita nggak tahu, atau mungkin keburukannya pas lagi itu. Nah, karena kita nggak jaga lisan tadi, kita melebih-lebihkan. Biasa kan begitu kan? Ya. Yang ceritanya tadi masak nasi, kalau udah sampai sana udah jadi bubur. Kenapa? Karena udah ditambah-tambahin. Nah, nambah-nambahnya itu mengada-ngada tadi. Yang kita ceritakan tadi, yang faktanya tadi, mestinya kita nggak bongkar-bongkar. Terutama lagi puasa, itu dosa. Yang ditambahi mengada-ngada tadi, nah itu fitnah. Kalau fitnah itu membicarakan keburukan orang lain yang keburukan itu tidak ada pada orangnya, ya. Kalau riba tadi memang dia melaksanakan hal itu. Jadi kita sebagai seorang muslim, maka ada di dalam syariat itu diajarkan oleh Nabi untuk menutup aib, ya. Jadi mestinya kalau ada aib, ada cacat, ada aib seseorang itu bukan untuk dibongkar-bongkar, tapi untuk ditutup. Bahkan ada keutamaannya. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka nanti pada hari kiamat Allah akan tutupi juga aibnya. Kita ini mau gak mau di hadapan Allah pasti ada aibnya. Cuman kita ini pandai, aib kita tutupi, aib orang lain dibongkar. Nah kalau seumpama kita ini suka menutupi aib orang lain, ya, bisa lagi puasa ada yang ngomongin ayat Ustaz itu maling ayam misalnya kan, tak usah menceritakan orang lain. Mungkin kita dulu banyak belum maksiatnya, dosanya kan, tapi aib kita ini ditutupi oleh Allah. Jadi kita itu menutupi sebetulnya, ya itu kan kita terserah sama Allah. Mungkin nanti dia bertaubat. Jadi kita jangan sampai itu kita bicarakan sampai heboh kemana-mana, sementara itu mungkin dia sekarang sudah bertaubat. Ya. Ada yang kisah betul-betul nyata. Ini diceritakan oleh Habaib. Ada seorang perempuan, dia ini katakanlah perempuan ini pelacur. Jadi seluruh perempuan ini kalau dianya apa? Jadi pelacur. Tapi ternyata setelah meninggal dunianya itu diceritakan oleh Habib tadi, dia ini perempuan ini di dalam kubur saja, itu pun ada yang bermimpi dari kalangan Habaib tadi, ternyata dia ini mendapatkan kenikmatan, ditransfer pahala. Terus mendapatkan amal jariah tadi dari orang-orang tadi. Ternyata dia ini memang menjadi seorang pelacur cuman karena terpaksa, ya, karena memang dalam keadaan kepepet, nggak ada yang biayai dia, kemudian dia juga perlu untuk kehidupan dia, akhirnya dia ini. Tetapi aibnya tadi sudah terbongkar kemana-mana. Setiap orang masing-masing itu sudah bicarakan keburukan dia, jelek dan lain sebagainya, kan perbedaan perbuatan itu terus diomongin sampai heboh semuanya. Ya. Akhirnya seluruh orang yang membicarakan keburukan aib tadi, sholatnya, bacaan Al-Qur'annya, doanya, sedekahnya, orang yang ngomongin tadi ditransfer ke diri. Ini kan rugi kita, terasa. Ternyata dia borong pahala.
Kenapa? Karena apapun lisan, bahayanya jaga lisan. Hati-hati, ya. Kita nggak tahu, ya. Jadi jangan sampai kita merasa lebih hebat. Jadi makanya tadi nggak usah kita ikut-ikutan. Kalau ada yang mulai itu, kita ingat kita lagi puasa. Sayang pahala puasa kita ini, capek-capek bangun sahur, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Kalau mau diberikan kepada orang lain gara-gara kita menjaga lisan ini, sayang pahalanya. Ya, hati-hati, ya. Sayang pahalanya apa? Ditransfer kepada orang lain yang dia sendiri masih berpuasa perasaannya, tapi pahalanya sudah dikirim kepada orang lain. Itu menunjukkan suatu pelajaran bagi kita, Pak. Pentingnya menjaga lisan. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Kalau orang nggak sholat, kita ingatkan. Ayo sholat. Ada orang di bulan Ramadan nggak puasa, kita tegur. Tapi kalau orang mulai gosip, mulai kita gabungkan gitu kan biasanya kan, mulai nimbrung, kita nggak ingatkan. Padahal itu juga termasuk perbuatan maksiat, dosanya. Dan jadi kalau ada orang yang ngajak, kira-kira mulai ngajak gosip, bicarakan itu, kita ingatkan juga nggak boleh. Ya, ini lagi puasa. Jangan sampai nanti malam saja, jangan ya. Tetap walaupun malam tetap nggak boleh. Silakan. Dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2 tahun ke belakang Pak Ustaz pernah sakit, jadi tidak puasa. Tidak sempat atau belum dibayar, ini tidak masuk puasa lagi. Itu mana hukumnya Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau kita masih punya tanggungan, misalnya tahun kemarin contoh ya, tahun kemarin kita nggak puasa, maka sebelum datang bulan Ramadan tahun ini mestinya kita harus mengkodok, itu wajib ya. Karena mungkin seperti tadi alasan sakit tadi ya, maka nanti diganti. Makanya perlu kita itu dari bulan Rajab pun sudah persiapan. Bulan Rajab itu sebagai mukaddimahnya, pembukanya ya. Kemudian Sya'ban itu sebagai penguatnya, Ramadan itu sebagai puncaknya. Jadi di bulan Rajab itu mestinya kita sudah persiapan kalau ada sholat itu puasa kodok, apa seperti tadi karena sakit, ibu-ibu mungkin anak perempuannya yang sudah mungkin tahun kemarin dia haid dan lain sebagainya berhalangan tidak berpuasa seminggu, di bulan Rajab itu sudah ingatkanlah, kodoklah, karena sudah mau menyambut bulan suci Ramadan. Bulan Rajab itu sudah diingat-ingatkan ya. Belum juga sempat mungkin karena suatu alasan belum sempat dan lain sebagainya, bulan Sya'ban. Nanti kalau seumpama misalnya apalagi kejadian sudah 2 tahun belum dia kodok, ya, maka nanti dia harus mengkodok puasanya sesuai dengan berapa hari dia nggak puasa. Tadi berapa hari Pak? 2 hari misalnya, apa seminggu? Misalnya 2 hari atau mungkin seminggu, dia harus kodok 2 hari, tetap harus diganti puasa kodoknya. Jadi 2 hari sesuai bilangan hari yang nggak puasa tadi, dan dia karena sudah lewat misalnya dari Ramadan, mestinya dah harus dikodok, tapi sudah ketemu Ramadan berikutnya plus ditambahin bayar fidyah. Misalnya puasanya tadi 2 hari contohnya, 2 hari dikodok, karena sudah lewat sampai bulan Ramadan belum juga puasa, maka harus membayar fidyah. Fidyahnya dengan cara bayar beras, cuman 1 mud. Ya, 1 mud itu kurang lebih 7 ons beras. Jadi misalnya kalau tadi itu 2 hari nggak puasa tadi, kodok 2 hari, bayar mud bayar fidyahnya 7 on kali 2 cuman sekilo 4 bulan, katakanlah sekilo setengah, cuman ringan secara fidyahnya cuman sekilo setengah untuk dibayarkan fidyahnya, karena dia tadi melewatkan 1 Ramadan. Jadi itu perlu. Tapi jangan kita sepelekan. Mestinya tadi sebelum sampai ke Ramadan tadi kita memang sudah ingatkan, mungkin ada keluarga yang sakit, ada yang berhalangan, ada yang nifas dan lain sebagainya. Sebelum datang bulan suci Ramadan sudah dikodok. Kalau kelewat, nah
bin. Assalamualaikum Ustaz. Balik ke yang ghibah tadi, Pak Ustaz. Seandainya ghibah atau aib tadi, apa yang dibicarakan aib tadi bisa merugikan baik untuk pribadi atau golongan, misalnya contoh si A seharusnya sudah menyampaikan laporan, tapi ternyata nggak menyampaikan sampai sebulan, 2 bulan. Nah, itu kan akan merugikan baik instansi atau kantor. Nah, itu kalau kita membicarakan hal itu termasuk ghibah apa tidak? Soalnya kan seandainya si A tidak melaporkan kegiatannya yang harusnya sudah dalam bulan kemarin sampai bulan ini pun belum dilaporkan misalnya. Jadi kan itu kan jadi pembahasan untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, itu termasuk ghibah atau bagaimana itu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kejadian seperti itu misalnya tadi karena mungkin dia tadi nggak mengumpulkan laporan, misalnya kan pas lagi kerja ataupun misalnya sudah, apalagi sudah lewat dari waktunya, jadi nggak usah kita melebihi dari sesuatu pembahasan. Misalnya tadi dia karena nggak mengumpulkan laporan kerja contohnya kan, maka nanti cukup dengan misalnya laporan kepada atasan saja, ataupun atasannya cukup dengan apa, menegurnya saja, mana laporan kamu, ataupun misalnya apa namanya itu kawan-kawannya cukup dengan cara mengingatkan. Kalau mengingatkan itu malah bagus, ya. Tapi kalau bicarakan keburukannya tadi itu tak bagus, ya. Misalnya tadi kan dia terlambat, nggak mengumpulkan laporannya, tugasnya tadi sudah sampai waktunya, belum juga sudah lewat, ya. Ini kan karyawan-karyawan yang lain, pekerja yang lain kan sudah jadi pembahasan ini nggak mau. Nah itu karena ini kan namanya kawan kerja, itu berarti kan sudah jadi kawan juga. Itu mestinya yang namanya saudara itu innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman apalagi sudah jadi saudara, apa namanya itu yang jadi kawan tadi itu sebetulnya sudah menjadi saudara. Maka cukup dengan cara mengingatkan. Dalam Al-Quran itu disebutkan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan saja, karena dengan mengingatkan itu akan memberikan kemanfaatan bagi saudara kita. Jadi cukup dengan menegur, dengan mengingatkan. Ya, kita itu tanpa harus membuka aibnya, nggak usah ngomong yang lain. Ya, kalau kita bicarakan keburukannya kepada orang lain, itu nanti malah dia kadang nggak sadar. Ya, kalau dia itu apa namanya karena keterlambatannya tadi, akhirnya semakin lama semakin ngomong, tapi ceritanya sudah kemana-mana, nggak ada perubahan. Tapi kalau kita langsung kudukuin kepada orangnya, kamu ini sudah lewat, ini misalnya kan, udah waktunya ngumpul. Kenapa? Kalau perlu dibantu misalnya kita bantu dan lain sebagainya. Jadi tanpa harus membicarakan apa keburukan. Apalagi sampai misalnya tambahin ini nggak boleh kan? Tadi misalnya kan, iya itu sering terlambat itu karena kan kerjanya itu kan biasanya begitu kan? Itu kerjanya itu melambat, kerjanya itu tidak becus dan lain sebagainya. Nah itu yang nggak boleh. Jadi daripada hal yang seperti itu lebih baik kita tegur atau langsung sampaikan kepada atas supaya kita menghindari apa? Dari membicarakan dengan orang lain. Jadi tambah lagi sama yang sana tadi, yang ngomong gitu, akhirnya apa? Nunggulah apa? Yang ingatkan. Lebih dari itu sudah diingatkan, sudah kita tetap jaga di sana. Tidak boleh bongkar aib. Ada lagi mungkin pertanyaan? Macam musik kau ini lah. Serahkan mereka tidak masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan sekaligus Pak Ustaz, biar berulang-ulang. Yang pertama berkaitan dengan yang membatalkan pahala puasa tadi, tentang sikap kita terhadap makhluk lain. Misalnya di siang hari kita membunuh seekor tikus. Bahkan kalau dulu ada cerita orang tua, kalau membunuh seekor cicak itu mendapat pahala. Kalau penjelasannya nanti. Kemudian dengan pembicaraan tadi, kita tahu semua sekarang ini zamannya demo.
Nah, kulihat di televisi itu, demo-demo itu mengatakan orang itu berlebih-lebihan. Nah, bagaimana dengan kaitannya? Kebetulan sekarang dalam bulan puasa. Jadi kalau itu membatalkan pahala, banyak nih yang mungkin bisa batal pahala. Terima kasih kesinggahannya. Jawab yang pertama tadi seperti apa? Ada anggapan yang disampaikan sampai juga pada kami, memang apa namanya itu dari orang-orang tua kita dulu, kalau bunuh cicak di bulan suci Ramadan ini mendapatkan apa? Pahala. Sejarahnya karena memang cicak itu ketika Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar ini lagi sembunyi di gua, dikejar sama apa? Sama orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, yang beritahunya itu apa? Yang bantu itu adalah cicak. Ya. Maka memang betul, ya. Kalau seumpama kita bunuh cicak, maka mendapatkan apa? Pahala. Cuman jangan dijadikan ladang untuk beramal, jangan. Ya. Jadi bunuh cicak, jangan. Rugi, lebih besar pahalanya baca Al-Quran. Misal, pas lagi buka pintu ada cicak, misalnya kan lagi puasa tadi kan, pintunya langsung karena dibunuh kan, itu dapat pahala. Tapi kalau sudah nggak baca Quran lagi, dan keliling, kamu kan keliling ke lantai atas, lantai bawah nyari cicak, itu rugi. Berburu cicak, ini jangan. Ya. Kalau memang ada dibunuh, dan kalau nanti dia rusak kita cari. Yang pertama. Tikus juga sama, termasuk tikus itu memang hewan yang boleh kita bunuh, karena termasuk juga apa namanya itu yang menjijikkan, ya. Apa namanya itu perlu kita bunuh, ya. Jadi apa namanya misalnya berburu apa dari tikus tadi misalnya yang itu tadi kita bunuh pun apa namanya itu bantu juga dapat pahala juga, karena memang apa namanya itu secara umum dia itu kadang-kadang termasuk makanan yang apa namanya itu yang disimpan tadi akhirnya takut yang nanti malah kena penyakit, ya. Nah, cuman yang tidak dianjurkan membunuh apa namanya itu, ya, apa namanya itu, laba-laba, ya, kelelawar itu nggak dianjurkan. Jadi cukup kita bersihkan saja kelelawar itu, bukan berarti kita pelihara salah, ya, malah menyebabkan kefakiran. Jadi kalau kelelawar itu yang melindungi Rasulullah. Jadi laba-laba itu ketika di dalam gua tadi yang ngasih tahu waktu cicak tadi, nah laba-laba itu langsung dibuat jadi. Jadi kata orang kafir Quraisy ini nggak mungkin sembunyi di sini, sudah banyak Pak, langsung ini mereka kembali dibantu. Jadi kalau seumpama apa namanya itu ada laba-laba, tidak usah dibunuh, cukup diusir saja, mungkin dipindah ke tempat yang lain. Tapi sarangnya tetap harus dibersihkan, jangan sampai ini kalau laba-laba jangan dibunuh. Akhirnya di sebuah rumah tadi kan laba-laba, sarang laba-laba kan jangan. Jadi apa namanya itu termasuk menyebabkan apa kefakiran, tetap dibersihkan. Yang pertama. Kemudian yang kedua demo. Dari awal pun sudah dikasih tahu sama Buya Yahya tentang masalah pemilihan dulu kan, sebelum pemilihan itu kita masing-masing pasti di dalam hati kita itu ada yang gitu kan, ada kita pilihan masing-masing. Jadi untuk menjaga hati kita, ya, cukuplah dengan cara kita milih sesuai dengan, karena kita mengetahui faktanya bagaimana, karena kita tahu keburukan siapa, tahu kita tahu cukup dari diri kita sendiri, ya, sampai pemilihan. Dan setelah itu cukup dengan banyak-banyak doa saja. Nah itu insya Allah nanti lebih baik daripada apa namanya tuh kita ini terlalu apa, ya, termasuk tadi demo, menjelek-jelekkan dan lain sebagainya. Itu mau kita jelek-jelekkan, akhirnya itu apa? Hati kita yang rusak, ya, hati kita jadi keras. Walaupun memang betul nyata gitu, ya. Jadi untuk kita solusinya itu percuma saja kita terlalu kuat buktinya.
Ya, sudah berapa banyak orang yang demo dari dulu sampai sekarang? Apa ada manfaatnya? Enggak digubris, ya? Dan lain sebagainya. 1000 orang demo datang dari jauh dan lain sebagainya, dia bagi-bagi jabatan. 1000 orang ini enggak diperhatikan, ya Pak. Pesta di IKN di Kalimantan, perhatikan nggak diperhatikan. Kenapa? Karena terlalu sibuk dengan bicarakan keburukan orang lain, waktunya habis, tapi malah dia kurang dalam berdoa. Ya, perlu kita doa, ya, karena doa ini bisa menjadikan berkahnya doa itu kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan kembali. Kadang-kadang kita ini terlalu sampai buka aib, sampai itu kita bicarakan terus menerus tadi kan, ini kurang berdoa. Nanti lihat urusan coba lebih menangis siapa, misalnya karena kita ini kurang doa dari, ternyata walaupun kita sekuat apapun bisa dibicarakan keburukannya sedih, kita bongkar tadi, dan itu sudah terbukti ada yang memang betul-betul bukanya sampai betul-betul dibuka betul, tapi apa? Ternyata masih juga ya, masih juga yang tadi yang itu tadi tetap menang. Itu sekarang ini perlu kita perbanyak adalah doa. Minta pemimpin yang adil. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah Engkau berikan pemimpin kepada kami orang-orang yang dia tidak takut kepadamu dan dia tidak berbelas kasihan kepada kami. Mintanya kepada Allah. Karena kalau Allah yang sudah turun tangan, Allah yang memberikan pertolongan, mau sekuat apapun mereka tipu daya mereka, kalau Allah berikan pertolongan sudah kebongkar semua aibnya. Ya, Allah sendiri yang berikan pertolongan. Tapi kalau kita kerjanya ngomongin orang, itu seolah-olah nggak ada manfaatnya. Kita sibuk gini-gini, ternyata mereka malah pesta, bagi-bagi jabatan. Ya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, kita ini apa? Hatinya jadi keras. Coba kalau dibalik tadi kan, kita milih tetap minta yang adil, dan kita tahu kalau memang yang sulit tadi tahu kita kan, kita pilih tetap yang adil. Habis itu banyak doa. Kalau perlu berjamaah, setiap habis sholat berdoa. Kalau habis sholat malam berdoa, insya Allah ada pertolongan Allah. Ya, menunjukkan berarti kalau sumpah itu ternyata memang Allah itu memberikan imam, memberikan pemimpin itu tergantung dengan rakyatnya, tergantung dengan apa? Masyarakat. Karena belum pantas rakyatnya, masyarakatnya tadi untuk diberikan pemimpin yang adil, makanya diberikan apa? Pemimpin yang zalim. Itu kenapa kita masih diberikan pemimpin seperti itu? Ternyata secara mayoritas ya lihat saja, ya masih banyak karena terpengaruh dengan uang dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Jadi seakan-akan masih bisa dibayar dengan apa? Nah, coba kalau sumpah memang kuat imannya tadi, nggak bisa lagi, memang perlu kemajuan dan lain sebagainya, itu dia akan apa? Memilih dengan apa? Dengan hati dan pikiran sehat. Terus seperti apa? Kemudian juga kami untuk menghindari daripada bicaranya segala hal-hal yang seperti itu, apalagi seperti tadi demo pun sudah capeknya mereka itu nggak temui saja, nggak didengarkan saja enggak, ya, daripada seperti itu lebih baik kita banyak-banyak doa. Ya, dalam Al-Quran itu kan Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya, Allah itu memberikan apa? Tu'til mulka man tasha. Allah akan berikan kerajaan itu bagi siapa yang menghendaki. Wa tu'izzu man tasha. Ya, wa tanzilul mulka mimman tasha. Dan Allah akan mencabut kerajaan pemimpinan itu bagi siapa yang menghendaki. Cuman kita ini terlalu fokus, akan ada kekuatan dalam demo itu, enggak. Jadi bukan kita dari kekuatan kita sendiri, tapi itu sebetulnya yang memberikan pemimpinan, dan yang dicabut itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rakyat itu sendiri. Jadi kita tidak usah terlalu akhirnya mengeraskan hati kita, akhirnya nanti takutnya karena kita jadi pikir dan lain sebagainya, kita sendiri yang rugi, terlalu menghabiskan waktu, akhirnya pun jadi darah tinggi, kena stroke, siapa yang apa? Yang bayaran jadi dia sendiri. Jadi lebih baik kita bersihkan hati kita, banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa, supaya kita diberikan pemimpin yang adil. Ini kita ada lagi. Lanjutkan yang fikihnya ya. Lanjutkan sekarang yang membatalkan puasa secara fikih. Nah, kalau tadi
tadi pahala puasanya, sekarang yang membatalkan betul-betul batal. Puasanya batal, bukan hanya pahalanya, puasanya batal dan harus dikodok, diganti. Puasanya batal harus diganti. Nah, itu dijelaskan di dalam kitab. Hitungan secara hitungan mungkin berbeda dalam itu, tapi intinya sama. Ada 10 di antaranya. Yang pertama adalah sampainya sesuatu ke lubang atau rongga. Nah, yang dinamakan rongga, ingat-ingat, kalau sudah sampai ke rongga mulut 1, kemudian rongga hidung 2, rongga telinga, kemudian bubul dan dubur, 5 itu yang dikatakan apa? Mau itu makanan, minuman, atau bukan apa-apa ya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam 5 rongga atau 5 lubang ini, puasanya menjadi batal ya. Mohon maaf, contoh ini yang udah jelas kalau semua makan dan minum itu kan maklum gitu ya, udah jelas. Tapi kalau seumpama istinsyak gitu, ya, ini pas kita wudhu kan ngirup air hidung gitu kan. Tapi kalau lagi puasa tetap ambil sunahan, cuma sekedarnya saja. Tapi kalau sudah sampai dihirup itu sampai masuk ke dalam, walaupun tadi memang disunahkan, cuman kalau puasanya jadi batal karena sudah melewati dari apa? Batasan zahir, sudah masuk ke dalam batin ya. Kemudian juga, nah ini memang berbeda pendapat ulama, cuma ada orang mengatakan bat itu ya, bersih telinga itu karena sudah melebihi dari batasan zahir, sudah sampai ke dalam, itu juga batal puasa. Walaupun ada yang mengatakan tidak batal, tapi itu secara itu karena sudah masuk ke dalam batin. Itu juga sama ya, buang air kecil dan buang air besar. Jadi buang air besar misalnya jorok tuman ini kan fikih. Kalau di siangnya pas lagi Ramadan misalnya sudah keluar gitu kan, nah, buang air besar tadi, tapi kok misalnya belum selesai keluarnya, belum turun, masih udah mau jatuh, udah ditarik lagi dimasukkan lagi, itu juga batal. Kenapa? Karena sudah keluar ya, kemudian ditarik lagi, masuk lagi ke batinnya, itu menjadi batal. Jadi perlu diperhatikan. Ini kelihatannya sepele, tapi ini apa? Ternyata bisa membatalkan apa? Puasa. Kenapa? Karena sudah keluar kok dimasukkanlah, disedot lagi. Itu secara fikihnya batal. Jadi 5 itu yang harus kita jaga: mulut, hidung, telinga, bubul dan mulut, karena bisa membatalkan puasa. Itu yang jelas-jelas rongga. Yang kedua, sampainya sesuatu tersebut dia bukan lewat 5 rongga tadi, tapi lewat otak, lewat kepala. Jadi mungkin dia ada penyakit di itu di bagian misalnya kanker otak dan lain sebagainya kan, akhirnya obat tadi harus dimasukkan lewat kepala. Mungkin ada lukanya dan lain sebagainya, disuntikkan lah tadi cuma lewat kepala. Maka itu juga tetap membatalkan apa? Puasa. Kedua itu. Yang ketiga, ya, memasukkan obat, namun masukkan obatnya itu lewat bubul dan dubur. Ya, bubul itu bagian depan, baluan, kemudian dubur lewat belakang. Jadi memang ada obatnya tuh. Kalau memang orang yang beser kan, ataupun misalnya orang yang dia ABM kan, ataupun susah BAB-nya dimasukkan obat, harus dimasukkan ke duburnya itu kalau lagi puasa, karena mungkin tidak teratur tadi bukan besarnya, dimasukkan ketika siangnya, maka puasanya jadi batal ya. Nah, cuman kalau suntik tidak, karena suntik itu bukan dimasukkan lewat apa? Lewat bubul dan lewat dubur, tapi lewat pantatnya, itu tidak batal yang suntik. Kalau infus batal, karena infus itu sama dengan apa? Menambahkan asupan makanan, energinya tadi kan, cuman lewat apa? Ini kalau suntik di pantat itu lagi masuk angin misalnya kan, masih puasa tetap sah puasanya ya. Yang keempat, muntah secara sengaja. Kan masuk akal, misalnya kan lagi puasa sengaja muntah, muntah-muntahkan, namanya sengaja kan. Ini muntah-muntahkan, masukkan jari lah, di nyium yang bau-bau lah, disengajakan kan, maka itu puasanya jadi batal. Kalau tidak sengaja, misalnya naik mobil, naik motor, lagi masuk angin, kemudian itu lagi kurang enak badan, muntah, itu nggak batal karena dia nggak sengaja ya, di luar dari kemampuan dia. Jadi dia mau teruskan, misalnya tadi kan ada orang yang naik motor mabuk, itu muntah ada,
Cuman karena dia lagi puasa itu teruskan saja, karena dia ini bukan sengaja. Yang batal itu kalau sengaja. Yang kelima perhubungan suami istri. Ini ya, ini juga membatalkan puasa siang ya, mulai dari subuh sampai maghrib. Malamnya sila. Ini yang batal itu ketika lagi puasa. Ya. Kemudian yang keenam, inzal, keluar mani, ya. Bukan dengan berhubungan suami istri, tapi mungkin dengan cara apa namanya itu, ya, dengan cara mungkin lewat nonton, dengan cara cerita, baca buku-buku yang itu, akhirnya apa? Dia keluar apa? Mani tanpa berhubungan suami istri. Lagi siang bulan Ramadan, maka puasanya jadi batal. Kecuali kalau mimpi. Kalau mimpi nggak batal. Nanti tiba-tiba mimpi bangun-bangun sudah besar misalnya kan, maka itu cukup dengan mandi, puasanya tetap sah terus. Kemudian yang ketujuh 89 ini bagi perempuan ya. Yang ketujuh haid lagi puasa, kemudian haid ya, walaupun sudah menunggu buka, kemudian pas kamar mandi mau wudu, kemudian ternyata haid, maka langsung batal seketika dan nanti harus dikodok di hari itu ya. Kemudian nifas, melahirkan, kemudian nifas, maka perempuan tadi juga batal juga puasanya. Kemudian ya, yang ke-9 gila, di puasa tiba-tiba gila, maka puasanya juga menjadi batal. Yang terakhir murtad, nah, jelas karena dia tadi lagi puasa, kemudian setelah itu lagi puasa-puasa langsung murtad, maka puasanya jadi batal. Nah, untuk di sini di antara perkara yang membatalkan puasa ada satu yang berat hukumannya, yaitu yang membatalkan puasa karena berhubungan suami istri. Ini ingat-ingat, jadi harus dijaga betul ya. Saya sehari dia batalkan puasa di bulan suci Ramadan tanpa ada uzur, gak bisa diganti dengan puasa nanti berhari-hari walaupun beribu-ribu hari di luar bulan Ramadan karena tidak ada uzur. Misalnya dia batalkan tadi karena berhubungan suami istri, tahu lagi puasa malah dia berhubungan suami istri. Istri dan suaminya batal, harus diulang, dikodok. Suami dia mendapatkan harus bayar kafaroh. Jadi dikodok hari itu dan bayar kafaroh. Kafarohnya harus urut, bukan pilih. Ya, yang pertama ifku rokobatil mu'minah, memerdekakan hamba saya yang beriman. Gak ada zaman sekarang. Pilih ke nomor 2. Nomor 2 karena nggak ada. Karena dulu ada budakan, sekarang nggak ada. Yang kedua, dia harus membayar kafarot puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh dipisah, nggak boleh apa namanya itu ada celahnya. Jadi dengan dia sehari tadi dia batalkan karena berhubungan suami istri, maka dia harus kodok sehari tambahin 2 bulan. Contoh misalnya sudah hari yang terakhir 2 bulan tadi dia jalankan, kemudian terputus pahalanya kafarnya batal, ngulang lagi dari awal. Di kafarah itu sebagai pemberat bagi dia supaya tahu jaga-jaga jangan sampai di siangnya berhubungan suami istri. Kalau nggak mampu sudah berusaha, bukan milih tadi, nggak mampu sudah dicoba dengan dia puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu, baru berpindah ke nomor 3. Nomor 3 memberikan makan kepada 60 orang miskin. 1 orang miskin mendapatkan 1 mud. 1 mud tadi sama 7 on beras. 7 on kalikan 60 dibagikan kepada orang miskin. 1 orang 7 on, 60 orang 7 on ya. Kalikan itu apa? Sebagai hukuman bagi orang yang dia bagi suami yang berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Ini ada sejarahnya, ada ceritanya. Zaman Rasulullah ada seorang dia ini sebetulnya sudah tua, cuman namanya nafsu dan syahwat tadi nggak tua, badan mulai tua tapi apa? Syahwat dan nafsunya nggak tua, masih pengen terus. Ya. Lagi puasa dia melihat istrinya itu lain, di seakan-akan pokoknya dia nafsu syahwat sekali sama istrinya tadi. Akhirnya kakek tadi dia paksa istrinya, akhirnya terjadilah hubungan suami istri. Setelahnya baru nyesal, biasa gitu ya. Setelah berbuat dosa namanya menyesal. Akhirnya datanglah kepada Rasulullah ya, mengadu, aku telah merusak puasaku. Kenapa? Ditanyakan sama Nabi. Ternyata dia sudah melihat istrinya itu dia ada keinginan untuk hubungan suami istri. Akhirnya dia
langsung ketahan lagi. Dosa lagi puasa kemaluan itu. Dan bagi istri wajib nolak. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak boleh taat kepada suami, kepada siapapun kalau itu berbentuk maksiat kepada Allah. Taat kepada suami boleh, tapi kalau ngajak kepada yang maksiat enggak boleh. Karena lagi puasa. Kemudian apa? Akhirnya harus bayar kafarah. Seperti tadi, kamu harus memerdekakan budak hamba saya. Dia tadi ternyata tak punya budak, orang miskin, ya. Akhirnya apa? Ya sudah, karena dia nggak mampu ke pertama tadi, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Akhirnya minta alasan lagi. Wahai Rasulullah, aku ini sudah tua. Jangankan mau 2 bulan, sehari saja nggak kuat. Sudah pindah ke nomor 3. Ternyata dia harus membayar kafarah, memberikan makan 60 orang miskin. Kemudian dia nggak ada makanan, ya. Akhirnya pergilah kepada sahabat ditunjuk tadi, dia datangi, dia minta yang pada patungan sahabat-sahabat sudah terkumpul 60 mud. Kemudian setelah terkumpul, kamu bagikanlah kepada orang-orang fakir miskin yang ada di sekitaran kota ini. Setelah dia keliling-keliling nggak ada, ternyata lagi kaya semua sahabat pada zamannya, ya. Lagi panen, lagi kaya-kaya, ternyata dia sendiri yang apa? Yang paling miskin. Akhirnya dia sendiri yang apa? Yang menerima apa? Kafarah tersebut. Ini apa menunjukkan apa? Itu beratnya apa? Bagi orang yang dia lagi siang di bulan Ramadan, dia batalkan dengan hubungan suami istri. Jadi kita jaga jangan sampai hal-hal yang seperti ini dilakukan karena bisa membatalkan apa? Puasa di bulan suci Ramadan. Ada lagi mungkin pertanyaan?